Jadi bad news ya? Tadi ya gitu. Iya, bad news. Bad news is good news ya? Bad news is good news. Yang susah diliput itu adalah konflik batin. Konflik batin, gimana caranya kita ngeliat batin nih? Iya, batin bagaimana ya kita mengukurnya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan netizen sudah mengklik program Gosip, kritik obrolan seputar ilmu pengetahuan. Saya Wildan Hakim. Kali ini saya ditemani rekan saya Bung Yuri Alfrin Aladin. Apa kabar Bung Yuri? Baik Bung, apa kabar juga? Alhamdulillah kita semuanya dilimpahi kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan, minum multivitamin, olahraga, istirahat yang cukup supaya kita bisa bertahan di tengah wabah. Ini 1 meter. 1 meter, ya jaraknya sudah kita atur supaya obrolan ini berlangsung sesuai standar protokol kesehatan itu Iya. ya. Udah cek kesehatan juga. Baik, Bung Yuri, Yap. kita kali ini akan berbincang lumayan serius tentang satu ilmu pengetahuan yang akrab dalam keseharian kita. Boleh Bung. Ini biasa disebut dengan berita. Hmm. Bung Yuri pernah membayangkan nggak kalau dunia ini tanpa berita? Seperti apa suasananya? Itu kalau dunia tanpa berita itu mirip banget kita keluar dari goa. Di dalam goa udah gelap gulita, keluar ibarat juga nggak ada yang namanya matahari. Itu betul-betul kita nggak tahu mau pergi kemana, kita nggak tahu di sekitar apa, dan kita nggak tahu mau melakukan apa. Itulah yang disebut dengan dunia tanpa berita. Gelap total. Dunia tanpa berita berarti dunia tanpa informasi. Dunia tanpa informasi. Informasi itu kan penerang gitu ya. Iya, informasi itu bisa membuat kita berdaya ya dalam kehidupan ini. Iya, iya. Nah, pernah terpikir oleh Bung Yuri, berita itu akronim dari apa? Apa ya? Pernah nggak? Nggak tahu. Nah, tadi saya sempat merenung sebelum membuat vlog ini. Oh gitu. Berita itu singkatan dari apa ya? Akhirnya ketemu. Berita itu Apa? adalah berisi informasi yang tertata. Bisa. Iya. Kenapa? Boleh juga. Iya. Kenapa? Karena untuk menyusun berita kita harus paham kaidahnya, ada standarnya. Karena itulah ada kaidah jurnalistik ya, atau standar jurnalistik. Karena tanpa kaidah atau tanpa standar itu seseorang akan bingung untuk menentukan apakah ini berita, kemudian bagaimana menuliskan berita itu. Oke. Karena tidak semua informasi adalah berita ya. Tadi sempat ngobrolin itu ya sebelum kita take gambar ini ya. Betul. Tidak semua informasi Peristiwa peristiwa itu bisa adalah dibikin jadi berita. Iya. Nah, Bung Yuri, dari sekian banyak berita, berita apa yang paling sering muncul di media massa jenisnya? Berita yang sifatnya betul-betul berita lempang gitu loh, yang dia tuh sifatnya cepat, penting, dan kemudian ada hal yang punya impact tinggi terhadap masyarakat gitu. Berita lempang ya, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya lempang. Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya itu straight news. Straight news. Straight kan lurus gitu. Iya. Diterjemahin di literatur di Indonesia dari zaman dulu tuh dari tahun 60-an lempang gitu. Jadi berita lempang gitu. Saya pernah membaca istilahnya selain straight news adalah hard news. Dulu waktu saya masuk kelas redaksi itu yang diajarkan adalah berita keras. Betul. Ada juga. Kenapa disebut berita keras ini? Iya, berita keras karena kadang-kadang gitu ya, orangnya tuh harus yang membuat beritanya dia juga harus berpikir keras gitu ya. Jadi ngambil di sini. Dia harus berpikir keras untuk bikin berita. Tapi ya nggak juga sih, sebenarnya sih bukan gitu. Tapi lebih cepat gitu loh. Keras dalam arti inti masalahnya tuh kesana gitu. Jadi udah cepat kita melihat beritanya, inti masalah sudah ada di atas dan ada sifat kecepatan dalam beritanya gitu. Selain harus berpikir keras, si jurnalis biasanya ketika menulis satu sini juga harus bekerja keras tuh. Mungkin Bung Yura pernah punya pengalaman liputan misalnya pada saat ada kebakaran. Saya pernah meliput kebakaran. Wah, itu bekerja keras. Apalagi ketika saya datang ke lokasi liputan agak terlambat. Itu benar-benar bekerja keras. Saya harus mengumpulkan informasi dari warga. Ini yang terbakar nih rumahnya siapa gitu kan, pemicunya apa. Sementara saya nggak mungkin dong bertanya ke petugas pemadam kebakaran, ya kan. Kita akan berbincang secara lebih detail tentang news value.
tadi Bung Yuri sudah sempat menyebutkan sedikit ya, tidak semua peristiwa itu adalah berita. Iya. Ya karena hanya yang punya nilai berita. Iya. Oke Bung Yuri, news value yang pertama itu apa? Yang biasanya menjadi pertimbangan utama redaktur atau redaksi dan jurnalis ketika melihat sebuah objek bahwa ini adalah berita. Apa Bung? Kalau dalam berbagai literatur nih, gitu ya, saya lihat gitu. Paling atas itu adalah importance, penting. Gitu. Jadi disebut penting apa sih? Kalau peristiwa itu dia punya impact atau dampak terhadap audiens, terhadap masyarakat. Makanya dia dalam peringkat atas itu biasanya importance paling penting. Importance. Iya. Misalnya seperti apa? Misalnya ada perubahan dalam kepemimpinan, terpilihnya presiden baru gitu ya. Ada kebakaran gitu, kemudian ada bencana alam, itu juga disebut importance karena dia dampaknya besar banget. Presiden sakit misalnya. Presiden sakit, waduh itu kan kalau sampai harus diganti atau apa gitu, kebijakannya nanti berubah gitu, dampak susulan itu banyak. Iya. Yang kedua Bu Yuri. Yang kedua itu prominence. Ketokohan. Jadi peristiwanya boleh sederhana sih, tapi yang jadi masalah karena tokohnya gitu ya, tokohnya orang penting, nah itu nggak bisa diabaikan gitu. Jadi peristiwanya cuma misalnya gitu, peristiwanya cuma orang kesandung gitu ya, tapi kalau yang kesandungnya adalah seorang artis, nah itu bisa jadi berita besar gitu. Kayak atau misalnya apa ya, ada seseorang misalnya terlambat naik pesawat gitu ya. Ya mungkin kalau orang biasa ya itu aja kan hal yang biasa. Tapi beda kalau dia seorang menteri. Waktu itu pernah ya ada menteri kita ketinggalan pesawat, masuk berita di mana-mana jadi headline. Dan itu menciptakan sentimen negatif terhadap si menteri ya. Menteri kok bisa nggak disiplin gitu. Ya kalau prominence ini menjadi indikator penting juga ya untuk melihat apakah sebuah objek ini punya nilai berita atau tidak. Saya jadi ingat sebuah cerita tentang terpelesetnya almarhum Presiden B.J. Habibie dan di tangga pesawat pada saat turun dari pesawat kepresidenan. Iya, saya pernah baca. Nah, kebetulan pada saat B.J. Habibie turun itu di bawah sudah ada beberapa fotografer. Salah satunya fotografer Antara. Kebetulan lagi Presiden B.J. Habibie terpeleset sehingga posisi tubuhnya agak miring. Nah, difoto, kemudian foto itu dicetak dan dipamerkan di kantor berita Antara. Pada saat pameran foto, Presiden B.J. Habibie diundang untuk datang melihat dan langsung tertarik dengan fotonya itu, dibeli 100 juta Bung. Itu anugerah sekali ya. Tapi mudah-mudahan nggak didoain ya, mudah-mudahan jatuh lagi gitu. Jangan. Kesian itu kalau tiap presiden jatuh dari pesawat. 100 juta. 100 juta harga fotonya. 100 juta sih. Jangan sampai doanya jelek. Gitu. Ya kalau sekali kan itu kejadian yang alami, tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali itu kan rekayasa ya. Ya memang sekarang ini eranya era penuh rekayasa ya. Karena memang rekayasa itu diperlukan juga untuk pencitraan. Kebetulan saya mengajar di public relation juga. Jadi yang namanya pencitraan itu memang bisa by design. Didesain. Sudah diatur duluan. Oh, Bung Yuri ini tokoh yang perlu terlihat dekat dengan masyarakat. Nah, harus melakukan apa misalnya? Oh gampang. Kalau saya menjadi konsultan PR-nya Bung Yuri, saya akan meminta Bung Yuri coba dong tidur di salah satu rumah petani. Nanti kemudian kita datangkan wartawan untuk meliput. Ya, kalau Bung Yuri pernah menyaksikan filmnya Lady Diana, itu ada satu scene di mana konsultan komunikasinya Lady Di itu menyarankan Lady Di untuk menyeberangi Medan Ranjau. Ingat nggak adegan itu? Ada. Iya kan? Pada saat itu Lady Di sedang diterpa gosip miring seputar affairnya dia. Saya lupa dengan siapa gitu kan. Konsultan komunikasinya jago banget waktu itu. Lady Di dibawa ke satu tempat, diminta menyeberangi Medan Ranjau, mengenakan rompi anti peluru. Di seberang sudah ada puluhan fotografer. Begitu Lady Di lewat, fotonya langsung diabadikan dan jadi materi pemberitaan di media massa di Inggris.
Ingat ya, ada adegan itu ya. Nah itu adalah biasa, salah satu kerja PR yang berrelasi dengan pemberitaan. Cuma kita nggak tahu itu ranjaunya dibersihin dulu. Nah betul, nah itu memang iya. Oke, tadi sudah ada importance, kemudian prominence. News value ketiga Bung Yuri apa? Human interest. Nah ini juga ketertarikan manusiawi. Jadi human interest itu kan kalau bahasa Indonesianya ketertarikan manusiawi gitu ya. Contohnya apa sih? Misalnya korban perang di pengungsian atau korban bencana alam. Kemudian bisa juga korban, misalnya juga orang-orang yang korban PHK selama masa pandemi ini, gitu ya. Itu nilai beritanya tinggi, gitu. Karena kita bacanya itu, waduh, itu kita bisa sedih juga, gitu. Kalau begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, termarginalisasi, gitu ya. Gara-gara pandemi ini banyak orang yang nggak bisa sekolah gitu, mau kuliah jadi cuti gitu. Itu yang disebut dengan human interest, berita lempang, tapi dia juga ada sentuhan manusiawinya gitu, membuat orang pembacanya juga jadi sedih gitu. Yang berrelasi langsung dengan keseharian kita ya. Iya, keseharian kita gitu. Kayak gitu. Kalau yang keempat Bu? Konflik itu juga banyak di berbagai literatur. Konflik contohnya misalnya konflik di tubuh pemerintahan, konflik di tubuh partai politik. Itu berita itu besar juga itu. Sampai itu kan arahnya kan ke masalah kebijakan gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan konflik itu biasanya memang dimakan digoreng sama media juga. Karena apa? Karena memang menarik perhatian pembaca gitu. Jadi bad news ya, tadi ya gitu. Iya, bad news. Bad news is good news ya. Bad news is good news. Yang susah diliput itu adalah konflik batin. Konflik batin, gimana caranya kita melihat batin nih? Iya, batin bagaimana ya kita mengukurnya? Iya. Konflik batin. Ya, mungkin teman-teman pernah menyaksikan tayangan infotainment yang di situ sebenarnya ada beberapa materi tentang berita-berita seputar konflik batin yang dialami oleh para selebriti maupun para artis ya. Tapi agak susah ya meliput konflik batin ini. Tapi yang nonton banyak juga ratingnya, padahal cuma gitu doang. Dan mungkin aja hasil rekayasa juga kita nggak tahu. Ya memang dibutuhkan sedikit gimmick. Iya. Supaya ada daya tarik. Sudah 4, yang kelima Bu Yuri? Proximity. Kedekatan. Jadi kedekatan nih kalau bahasa Indonesia proximity. Kedekatan itu dalam hal apa sih? Bisa kedekatan dalam hal geografis. Contohnya ada pesawat jatuh di Jogja pada hari yang sama, pada jam yang sama. Ada juga pesawat yang jatuh di Afrika Selatan. Mana yang akan lebih menarik perhatian kita? Ya pasti yang dekat gitu ya, secara geografis di Jogja gitu. Kita nggak acuh, kita nggak peduli misalnya dengan yang jatuh di Afrika Selatan gitu. Itu yang disebut dengan proximity dalam hal geografis. Tapi proximity ini Bu, itu juga bisa macam-macam sih. Bisa juga kedekatan dalam hal emosional. Contohnya apa? Dalam hal emosional itu misalnya antara peristiwa besar yang terjadi di Indonesia, itu biasanya juga muncul di media-media di Belanda. Saya pernah ngalamin waktu saya lagi liputan di Belanda, saya kaget satu hari saya lihat, kok ada berita masalah pergantian dari Gus Dur berganti posisi kepresidenan kepada Bu Megawati. Waktu itu saya lagi ada di sana di Belanda, itu kaget, itu muncul di halaman pertama di surat kabar di Belanda. Ya rupanya apa? Begitu banyak perhatian orang Belanda terhadap Indonesia, emosional gitu ya, terutama orang-orang tuanya dulu. Mungkin karena Indonesia yang bekas koloninya, daerah jajahannya gitu. Itu gitu. Kemudian ada juga proximity dalam hal budaya. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, bukan cuma masalah kedekatan dalam hal geografis ya, tapi budayanya juga hampir sama gitu ya, antara Indonesia dengan Malaysia itu kan budaya Melayu. Jadi apa yang terjadi di Malaysia itu biasanya juga akan muncul di media-media di Indonesia, atau hal penting yang terjadi di Indonesia itu juga akan muncul di media-media di Malaysia gitu. Yang memang ini ya, sebenarnya makin kesini makin terkoneksi ya antar negara ya. Sehingga ketika ada satu isu yang terjadi di Malaysia misalnya, saya ambil contoh deh, misalnya isu pelemahan ekonomi di Malaysia gitu. Pasti akan dikorelasikan dengan apakah Indonesia akan mengalami pelemahan ekonomi yang serupa, ya kan?
Oke, rekan-rekan netizen dan rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan secara langsung tayangan ini, Bung Yuri ini punya pengalaman liputan di Eropa ketika menjadi wartawan di kantor berita Antara. Iya, betul. Kalau saya pengalaman hanya di kantor berita Radio 68H. Tapi itu penting itu. Ya. Sembarangan itu. Baik. Nah, Bung Yuri, ini sedikit menyinggung pengalaman Bung Yuri ketika liputan di Eropa. Iya. Bung Yuri mewakili kantor berita Antara, kantor berita milik Indonesia. Ketika Bung Yuri meliput di Eropa, berita-berita apa yang menurut Bung Yuri sendiri sebagai seorang jurnalis pada saat itu punya news value ketika dibaca oleh warga negara Indonesia seperti saya? Oh iya. Apa? Jadi gini, tapi saya jelasin dulu ya. Ketika saya waktu itu dikirim ke Eropa, saya 2 tahun sebetulnya. 2 tahun jadi kepala biro di sana. Nah, berita yang harus dibuat itu udah ada SOP-nya. Sebetulnya beritanya adalah berita-berita yang terkait dengan Indonesia. Oke. Gitu, Bu. Jadi berita yang terkait dengan Indonesia karena pasar dari berita-berita tersebut itu adalah untuk masyarakat Indonesia. Jadi apa yang harus saya liput? Yang harus saya liput adalah kebijakannya Uni Eropa yang dia punya dampak terhadap Indonesia. Misalnya Uni Eropa memutuskan melarang ekspor ikan atau ekspor udang ke Eropa gitu ya. Dari itu kan dari Eropa. Indonesia ke Eropa. Nah, itu yang kemudian saya harus bikin beritanya, saya harus wawancara dan sebagainya. Kemudian ada seorang waktu itu pernah kejadian juga tuh, ada seorang warga Belgia itu diculik, disandera di Jayapura gitu. Pokoknya di Irian Jaya gitu. Di wilayah Papua. Di wilayah Papua. Nah, itu juga saya harus cari beritanya. Pokoknya ada pejabat Indonesia datang ke salah satu negara Eropa gitu, ada menteri Indonesia datang ke Eropa untuk bekerja sama dan sebagainya gitu. Datang untuk acara OPEC di sana gitu, di Austria. Itu saya harus cepat, saya harus melakukan liputan-liputan. Jadi segala sesuatu peristiwa yang ada kaitan dengan Indonesia. Nah, kalau dari paparannya Bung Yuri tadi, sebenarnya kita sudah bisa membayangkan ya, news value apa yang harus diutamakan ketika melakukan liputan-liputan selama berada di Eropa ya Bung Yuri ya. Nah, ini tidak akan kita jawab news value-nya apa, supaya dipikirkan sendiri oleh para netizen, sehingga rekan-rekan netizen maupun mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini bisa punya bahan untuk merenung. Ketika seorang jurnalis dari kantor berita Antara ditugaskan di Eropa, dia harus mengutamakan news value yang mana pada saat melakukan liputan di benua Eropa. Baik, saya pikir obrolan kita sudah sangat mendalam. Sangat mendalam. Meskipun tadi saya sempat mengatakan nama program ini adalah gosip, gelitik obrolan seputar ilmu pengetahuan. Jadi kita menggelitik sebenarnya, menggelitik rasa ingin tahu Anda. Apa itu berita? Ya. Berita adalah berisi informasi yang tertata. Nah, tadi sudah ada 5 news value yang bisa diingat. Tadi sudah dipaparkan oleh Bung Yuri, dan Bung Yuri juga sedikit cerita pengalaman liputan di Eropa. Nanti kita akan sediakan satu tayangan khusus tentang pengalaman liputan di Eropa. Meskipun 2 tahun itu sangat berharga ya Bung Yuri. Berharga banget ya. Nanti kita akan siapkan sesi video khusus, kita bicara tentang pengalaman liputan di Eropa, sekaligus pengalaman liputan di istana. Kebetulan saya pernah liputan di istana. Itu yang keren ya, kita pengen tahu itu. Banyak pernik-pernik itu ya. Baik, terima kasih Bung Yuri Alwin Aladin. Sehat selalu, saya Budha Hakim undur diri, dan nantikan terus tayangan gosip, gelitik obrolan seputar ilmu pengetahuan. Klik and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.